Kali ini kita akan membahas alur cerita film Dracula 2, tahun 2003, film ini merupakan lanjutan dari film Dracula 2000. Cerita ini diawali dengan ditemukannya mayat, dalam kondisi terbakar di bawah salib, yang merupakan Dracula. Luke yang merupakan petugas kamar mayat, ditemani Elizabeth mahasiswa kedokteran yang magang di rumah sakit, menemukan kejanggalan pada mayat tersebut. Mulai dari ditemukannya di bawah salib, terbakar pada pagi hari, serta organ hati yang tidak pernah tersentuh oleh darah. Luke yang penasaran, menyuruh Elizabeth untuk memeriksa gigi mayat tersebut. Tak disangka Elizabeth tertusuk taring, yang keluar dari gusi si mayat, darah yang keluar dari jari Elizabeth terhisap oleh mayat. Mengetahui kejanggalan tersebut, Elizabeth menghubungi dosen sekaligus kekasihnya, Lowell. Tetapi Lowell sempat tak percaya, tiba-tiba Luke menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Orang tersebut menawarkan harga yang sangat mahal kepada mayat tersebut. Luke yang tergiur dengan tawaran orang tersebut, menukar mayat Dracula dengan mayat biasa. Pendeta Uffizi yang merasakan adanya yang janggal pada mayat tersebut, berusaha mengejar Luke, tapi pendeta Uffizi kehilangan jejak. Dalam perjalanan, Elizabeth terus melihat jarinya yang terkena taring dari gigi mayat. Betapa terkejutnya Elizabeth saat melihat sosok misterius di tengah jalan yang langsung hilang seketika. Lantas Lowell menyuruh Elizabeth untuk menaruh mayat Dracula ke rumah peninggalan orang tuanya sebagai tempat penelitian. Uji coba pun dimulai. Para mahasiswa Lowell membawa mayat Dracula ke bak mandi yang berisi darah. Merasa tak ada reaksi, mereka mencoba mengangkat mayat Dracula tersebut, tetapi tiba-tiba Dracula bangun dan menyerang ke seluruh mahasiswa, hingga salah satu mahasiswa yang bernama Tanya, terjatuh dari atas gedung hingga tewas. Untung saja, orang yang mengaku akan membeli mayat Dracula, Eric, membawa sinar ultraviolet, yang membuat Dracula tidak berdaya. Setelah kejadian tersebut, mayat Tanya dikubur di halaman depan rumah, sedangkan Elizabeth merasa bersalah atas kejadian itu, sedangkan Dracula selalu disorot dengan lampu ultraviolet, dengan tujuan untuk melemahkan. Elizabeth kebingungan, karena virus Dracula mulai menyebar ke tubuhnya. Keesokan harinya, polisi mendapatkan laporan dari rumah kuno itu. Polisi yang memasuki rumah itu terkejut, saat mengetahui rumah tersebut kosong, hanya ada pendeta Uffizi. Polisi yang akan memborgol pendeta Uffizi, tiba-tiba dihampiri Tanya, yang sudah menjadi vampir. Seketika itu pendeta Uffizi menghajar Tanya, dan melempar keluar jendela, hingga Tanya terbakar oleh sinar matahari. Untuk mengantisipasi munculnya vampir baru, pendeta Uffizi membakar mayat polisi, yang dibantai oleh Tanya. Kenny bersama Lowell dan Elizabeth melakukan penelitian terhadap darah Dracula, di mana menurut penelitian itu, virus yang terkandung dalam darah Dracula, membunuh sel yang lama dan mengganti yang baru. Dengan kata lain, yang terinfeksi tidak akan menjadi dirinya sendiri, tetapi Kenny menginginkan itu. Luke yang telah mengambil air suci dari gereja, meneteskan air suci tersebut ke objek penelitian. Alhasil objek penelitian itu melepuh bagaikan terkena air asam. Kenny pun marah dan mengusir Luke. Kenny yang tak sabar, langsung menyuntikkan darah Dracula tersebut ke dalam tubuhnya. Akhirnya Kenny menjadi vampir. Lowell pun terkejut melihat hal itu. Lowell yang terhipnotis oleh Dracula,
akhirnya menjatuhkan diri dari ketinggian. Kenny yang menjadi vampir pendatang baru, langsung mencari mangsa. Eric yang memang mengikuti Kenny, langsung disergap. Untung saja pendeta Uffizi segera datang, dan menyerang balik Kenny. Kenny pun tak berdaya. Akhirnya Kenny tewas di tangan pendeta Uffizi. Melihat mangsa Kenny yang telah menjadi vampir, pendeta Uffizi langsung mengejar dan membasminya. Entah apa yang dipikirkan Elizabeth. Elizabeth tiba-tiba mendonorkan darahnya kepada Dracula, yang memang darahnya habis digunakan untuk penelitian. Akhirnya Elizabeth berhasil meracik darah Dracula buatannya, yang kemudian Elizabeth menyuntikkannya kepada Lowell. Akhirnya Lowell sembuh dari penyakitnya, setelah mendapatkan suntikan darah Dracula. Lowell yang mendapatkan kesembuhan malah mencampakkan Elizabeth, yang tulus mendampinginya. Ternyata Eric adalah teman dari Lowell, yang bersekongkol untuk mendapatkan tubuh Dracula. Luke yang geram, langsung menyiramkan air suci kepada Lowell. Lowell pun kepanasan. Lowell yang berusaha melarikan diri, bertemu pendeta Uffizi yang siang menghajar. Sedangkan Eric, yang berusaha mengambil darah Dracula, malah mendapat rekaman di wajahnya hingga tewas. Dracula yang semakin kuat, lepas dari ikatannya. Secara kebetulan pendeta Uffizi datang setelah mengalahkan Lowell. Dracula yang semakin kuat, tidak bisa dikalahkan. Pendeta Uffizi yang tak berdaya, diselamatkan oleh Luke, yang melakukan serangan menggunakan panah. Pendeta Uffizi mencoba melakukan serangan terhadap Dracula yang sedikit lengah, tetapi serangannya tidak mempan. Dracula pun melarikan diri. Kemudian pendeta Uffizi menghampiri Elizabeth, yang sedang terinfeksi Dracula, supaya Elizabeth berjemur di bawah matahari untuk penyembuhannya. Saat diskusi berlangsung tiba-tiba, Eric yang sudah digigit oleh Dracula menjelma menjadi monster yang menakutkan. Dengan sigap, Luke menyiram Eric menggunakan air suci. Eric pun tewas. Elizabeth yang telah terinfeksi Dracula cukup lama, akhirnya berubah menjadi vampir. Dracula yang sebelumnya melarikan diri, akhirnya ditemukan. Pertarungan sengit pun terjadi. Dracula yang sebetulnya sudah tidak berdaya, tertolong dengan serangan panah dari Elizabeth, yang mengenai pendeta Uffizi. Elizabeth yang telah menjadi vampir, menjadi pengikut setia Dracula. Pendeta Uffizi berjanji suatu saat akan menemukan dan memburu Dracula kembali. Jangan lupa, like dan subscribe. Terima kasih.